waktunya. Sajadah dicuci, tempat sholat malam udah disiapkan. Itu namanya tuan rumah. Saya siapkanlah sajadah untuk sholat malam. Ada tamu yang namanya Ramadan. Hebat. Hebat. Makanya di kajian kita hari ini, hari yang ke-14 tentunya ya, karena kemarin hari ke-13, hari yang ke-14, masih menyambung dari kajian kita yang kemarin, bahwa Rasul mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau umatku tahu apa-apa yang tersembunyi di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jadi kalau kita semua tahu, kata Rasul, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, niscaya umatku, kata Rasul, akan minta 1 tahun penuh dijadikan Ramadan semua. Itu kita sudah bahas rahasia yang pertama, rahasia yang kedua, dan hari ini kita akan bahas rahasia yang ketiga. Kenapa kita mesti bangga? Kenapa kita mesti senang? Kenapa kita mesti bahagia bertemu dengan bulan suci Ramadan? Rahasia yang ketiga, semua umat Nabi Muhammad dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia yang tersembunyi. Makanya andai kata kita tahu, kita akan minta 1 tahun penuh menjadi Ramadan. Kenapa? Kalau Ramadannya penuh 1 tahun, maka sepanjang tahun itu semua dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Ketika malam Ramadan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang umat Muhammad penuh dengan rahmat. Ingat, seorang hamba yang dipandang oleh Allah penuh dengan rahmat, maka hamba itu tidak akan disiksa selama-lamanya. Yang pertama. Yang kedua, di malam pertama Ramadan itu juga Allah perintahkan seluruh malaikatnya untuk beristighfar, memintakan ampun kepada umat baginda yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau umatku tahu apa-apa yang tersembunyi di bulan suci Ramadan, niscaya umatku akan minta semua bulan dalam 1 tahun dijadikan Ramadan semua. Rahasia yang ketiga, Allah mengampuni semua dosa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang beristighfar, tapi Allah sendiri yang langsung perintahkan kepada semua malaikatnya untuk beristighfar bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Makanya rindu kita dengan Rasulullah. Rindu kita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita Ramadan masuk hari yang ke-14 ini, semangat untuk mencintai Rasulullah, semangat untuk mencintai Rasulullah lewat semua apa yang sudah diajarkan kepada kita, lewat guru-guru kita semasa kecil, banyak perjuangannya. Guru-guru kita semasa remaja, guru-guru kita setelah menikah, guru-guru kita sampai di pesantren. Mudah-mudahan semua Allah angkat derajat beliau. Kita sebagai santri tidak bisa memberikan apa-apa, tapi doa, mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah bahagiakan dunia akhiratnya, Allah bahagiakan alam kuburnya, dan Allah angkat derajat beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, kajian di hari 14 ini, rahasia kenapa umat Nabi Muhammad itu jikalau tahu akan minta 1
semua bulan dalam 1 tahun menjadi Ramadan semua, rahasianya adalah semua dosa umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia beristighfar. Hebat, tanpa beristighfar. Karena kalimatnya Allah perintahkan langsung seluruh malaikatnya untuk beristighfar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beristighfar para malaikat. Maka lagi-lagi saya bilang, syukur terus kepada Allah. Bagaimanapun kehidupan kita, ternyata kita masih diberi kesempatan untuk didoakan oleh malaikat. Ya kan? Sesusah apapun kehidupan kita saat ini mungkin sudah hari ke-14 kita belum bisa apa-apa. Kita tidak bisa belikan pakaian buat anak-anak misalnya. Kita belum bisa beri sesuatu yang kita inginkan misalnya. Tapi itu perkara kecil. Ada perkara yang hebat. Siapapun kita yang menjadi umat Nabi Muhammad, kita menjadi bagian yang para malaikat beristighfar kepada Allah untuk memintakan ampun atas semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Makanya saya tadi kira-kira sebelum duhur ngobrol dengan teman. Apapun yang terjadi kita harus syukur. Wah, dia ngomong begini, saya kadang gak sempat sholat duha. Syukuri saja. Ketika Anda tidak sempat sholat duha, hari itu Allah sibukkan dengan perkara yang lain. Dan itu juga nikmat. Maka angkat tangan, ya Allah, terima kasih. Hari ini hamba tidak bisa sholat duha, tapi saya bisa mengerjakan yang lain. Mudah-mudahan yang lain ini juga bagian dari pahala yang kau berikan buat hamba. Enak kan? Enak nggak? Enak. Daripada kita ngomongin, ya Allah saya nggak bisa duha, ya Allah bagaimana ya Allah, aduh nyesel terus. Jangan. Setiap yang Allah hadiahkan kepada kita, yakinlah apabila kita niatkan dengan kebaikan, maka insya Allah akan mendatangkan keberkahan, ampunan dan kasih sayang Allah. Syukur kepada Allah. Makanya hikmah yang tersembunyi di hari yang ke-14 adalah Allah mengampuni semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dia beristighfar. Kenapa? Allah sendiri yang perintahkan seluruh malaikatnya untuk beristighfar, meminta ampun bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, bukan kita lagi yang minta ampun, tapi justru seluruh malaikat beristighfar, minta ampun atas semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadisnya jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 1. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, tidak ada yang dia dapatkan kecuali ampunan dari Allah atas semua dosa-dosa yang telah dilalui puasanya. Yang kedua, man qama, siapa yang berdiri, artinya sholat malam, baik sholat tarawih ataupun qiyamul lail, sholat tahajud ataupun sholat hajat di malam hari. Yang penting dia berdiri, rukuk sujud kepada Allah. Ramadan, di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali semua dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi, apa yang membuat kita tidak bersyukur? Kalau hari ini kita mungkin tidak bisa beli baju baru untuk hari raya, perkara kecil. Kalau hari ini kita mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih nikmat buat keluarga, perkara kecil. Yakinkan kepada keluarga kita, tenang nak, tenang bu, tenang ya, tenang ayah. Hari ini kita memang belum bisa beli apa-apa, tapi ingat, hari ini kita menjadi bagian dari umat Muhammad yang diistighfarkan oleh para malaikat, minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Dan hari ini juga insya Allah semua dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.